Halo Bunda. Halo dokter. Sambil menunggu yang lain join, saya buka ya Bunda, Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda. Selamat malam dokter. Perkenalkan, saya Bidan Ririn dari Klinik Smart Pregnancy. Malam ini kita akan bahas tentang ngobrol santai ya Bunda, ngobrol santai aja dengan tema lecet puting susu saat menyusui. Gimana Bunda? Apakah Bunda pernah mengalami lecet puting susu saat menyusui? Tentunya sangat tidak nyaman ya Bun. Nah, malam ini kita akan bahas materinya dengan dokter laktasi kita, yaitu Dokter Dea dari Smart Pregnancy. Beliau juga praktek ya Bun di Smart Pregnancy hari Senin, Selasa, dan Rabu. Untuk biasanya waktunya siang ya Bun Smart, sekitar jam 3. Tapi kalau misalkan bisa request, boleh kok Bunda. Nanti biasanya konfirmasi dulu sama Mimin di Smart Pregnancy ya Bun. Nah, kita mulai saja ya Dokter Dea. Halo dokter. Ya, itu kan bagi 2. 48. Halo Mbak Riri. Iya, dokter gimana dok hari ini kabarnya? Terima kasih ya dok. Iya. Iya. Terima kasih nih kepada Smart Pregnancy dan tim Nipvel ya untuk webinar malam ini. Kita mulai ke materinya ya dok, boleh? Boleh. Udah siap? Sudah siap ya Bun Smart. Kita mulai materinya ya. Udah kelihatan. Sebentar ya dok. Iya. Oke, sudah dok. Sebentar, belum muncul ya aku. Oke, sudah muncul ya. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi Apakah sudah kelihatan dokter untuk slide-nya? Sudah. Sudah ya dok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya putus-putus. Suaranya putus-putus? Iya, suaranya putus dokter. Oh ya, sebentar ya. Assalamualaikum, udah masih putus-putus nggak Mbak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para moms yang udah hadir di webinar malam ini. Semoga apa yang disampaikan hari
ini bisa bermanfaat ya Mams ya. Nah ini tuh kita mengadakan webinar dalam rangka Pekan ASI Sedunia yang dirayakan di tanggal 1 sampai 7 Agustus 2022 ini. Nah, hari ini kita akan membahas nih mengenai tentang puting lecet saat menyusui. Nah, pasti Moms dan Dad pernah ya mendengar atau mengalami langsung nih mengenai puting lecet itu seperti apa. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang puting lecet, kita akan bahas dulu ya tentang ASI secara menyeluruh. Oke, next Mbak Ririn. Oke, sebelum itu kita akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai tentang ASI eksklusif. Apa sih yang dimaksud dengan ASI eksklusif itu? Nah, jadi ASI eksklusif itu adalah pemberian air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 bulan, tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Jadi betul-betul 6 bulan ini hanya ASI saja. Maka dari itu ketika Moms dinyatakan lulus ASI eksklusif, artinya tidak ada pemberian cairan atau makanan lain selain ASI ya. Namun seperti obat-obatan atau vitamin jika diindikasikan oleh dokter itu tidak apa-apa. Itu tidak termasuk yang membatalkan ya atau tidak jadi ASI eksklusif gitu. Nah, kemudian ASI eksklusif ini tuh sepenting itu ya, Mams, karena dia ini sangat sesuai untuk tumbuh kembang bayi, melindungi dari berbagai penyakit, dari penyakit infeksi seperti peradangan saluran telinga, kemudian juga ada penyakit alergi seperti eksim dan dermatitis, dan juga bisa mencegah penyakit metabolik di masa yang akan datang seperti diabetes mellitus maupun hipertensi, dan juga mencegah kanker seperti leukemia pada anak. Kemudian dengan adanya kita memberikan ASI eksklusif, tentunya kan Moms and Dad ini akan berkontak terus nih dengan si bayi. Jadi pastinya akan mempererat bonding antara ibu dan bayi. Next, Mbak Ririn. Nah, jadi dalam mengasihi itu setiap ibu pasti ada tantangannya sendiri-sendiri ya. Tidak berjalan dengan lancar, namun ada juga moms yang lancar dalam menjalaninya. Oke, lanjut ya Mbak Ririn. Oke, jadi yang pertama ini adalah problematika menyusui. Nah, seperti judul yang kita bahas nih, lecet puting. Jadi pada masa ASI eksklusif ini nggak jarang ya, banyak ibu-ibu yang mengalami kesulitan dan tantangan yang bisa mempengaruhi kelangsungan proses menyusui. Antara lain yang pertama ini adalah lecet puting. Nah, lecet puting ini adalah masalah yang awalnya sama moms dan dad ini dianggap yang sepele. Dianggapnya lecet puting itu pasti dirasakan oleh semua ibu menyusui. Dianggapnya sebagai hal yang normal dan ibu tidak mencari pengobatan lebih lanjut untuk mengatasi lecet puting tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah payudara membengkak sampai menjadi mastitis. Yang ketiga adalah produksi ASI yang tidak cukup. Yang keempat adalah faktor psikologis. Nah, jadi ini ada 4 masalah yang paling sering terjadi pada para moms and dad di awal kelahiran bayi. Oke, next, Mbak Ririn. Nah, yang pertama, lecet puting itu apa sih? Oke, next, Mbak.
Nah, jadi angka kejadian lecet puting ini tuh setinggi itu ya, 80-90% ibu yang menyusui itu akan mengalami lecet puting dan nyeri. Dan biasa terjadi di awal kelahiran. 35% ibu berhenti menyusui pada 1 minggu awal pertama tadi karena mengalami puting lecet. Nah, 30% itu ada juga yang berhenti di 1-4 minggu awal kelahiran bayi karena mengalami puting lecet. Karena memang puting lecet ini kan sebikin trauma itu ya kepada para ibu, sehingga kalau ibunya ini tidak paham konsep menyusui itu yang benar seperti apa, dia akan tidak mau lagi menyusui karena memang saking sakitnya. Nah, lanjut Mbak Ririn. Nah, 30 hari postpartum itu juga angka tinggi nih. Kan tempat tinggal di sini kan? Karena biasanya di awal-awal bayi itu masih belum membuat si ibunya ini mengalami lecet. Tapi setelah diteruskan dengan posisi dan pelekatan yang salah, maka lecetnya ini bertambah parah. Nah, biasanya ibu yang baru pertama kali punya anak, baru anak pertama, itu 60% ya mengalami puting lecet ini dibandingkan anak yang setelah di atas anak pertama ya, artinya anak kedua, ketiga dan seterusnya. Gitu. Karena artinya apa? Di sini ibu tuh masih belum ada pengalaman terkait pelekatan menyusui tadi. Gitu. Jadi memang sepenting itu ya Mams dan Dad untuk memahami bagaimana sih posisi pelekatan yang baik dan benar, dan ini pun bisa kita pelajari dari sejak ibunya hamil. Di usia 28 dan 36 minggu, Mams sudah bisa nih untuk mengkonsultasikan mengenai apa sih kemungkinan yang akan terjadi saat menyusui nanti. Seperti misalkan bisa mengecek kondisi putingnya seperti apa. Apakah putingnya ini datar, apakah putingnya ini inverted, yang artinya ada risiko untuk mengalami puting lecet tadi. Sehingga kalau misalkan sudah diedukasi lebih awal, ibu akan lebih bersiap-siap nih. Dan juga akan lebih tahu trik-triknya untuk menghadapi, untuk mencegah dari puting lecet ini. Oke, next Mbak Ririn. Oke. Nah, jadi lecet puting itu bagian putingnya ini mengalami iritasi, luka, pecah-pecah sampai bisa retak. Nah, lecet puting ini paling sering disebabkan karena posisi pelekatan menyusui yang tidak tepat. Dan dia akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman, yang berujung sampai ibu tuh jadi trauma, sampai untuk berhenti menyusui. Oke, lanjut Mbak Ririn. Nah, gimana sih alur terjadinya lecet puting? Yang pertama, karena pelekatan menyusui yang tidak tepat nih. Pelekatan menyusui yang tidak tepat, akhirnya puting lecet. Puting lecet di awal itu biasanya ibu belum sampai yang terluka berat ya. Jadi hanya merasakan nyeri saat awal bayi ini menempel ke puting ibunya. Nah, nyeri ini apabila tidak diperbaiki dan diteruskan akan menyebabkan nipelnya ini pecah-pecah cracking ya di kulitnya tadi. Nah, bisa menyebabkan nipelnya berdarah. Jika luka terus dilanjutkan tanpa diobati bisa menjadi infeksi, bahkan bisa menjadi mastitis. Dan ketiga hal ini akan menyebabkan ibunya nih berhenti untuk menyusui bayi. Next, Mbak Ririn. Oke, jadi nipple pain atau nyeri puting ini adalah sensasi nyeri nih yang dirasakan sama ibu dan terjadi di sekitar area puting payudara karena adanya luka pada puting tadi. Biasanya nipple pain ini atau nyeri pada puting ketika posisi pelekatannya belum diperbaiki, maka selama beberapa hari akan terus terasa sakit. Kuncinya apa?
kuncinya adalah memperbaiki posisi dan pelekatan, maka nanti berangsur-angsur nyerinya akan berkurang. Walaupun tidak langsung hilang dalam sekejap ketika diperbaiki langsung hilang, tidak, karena artinya kan putingnya sudah mengalami luka, begitu. Nah, selanjutnya nipple crack. Nipple crack ini sudah mulai ke tahap yang lebih parah. Artinya ada keretakan nih di puting, disertai kulitnya memerah, iritasi, dan berkerak pada area putingnya tadi. Nipple crack ini timbul karena lecet puting yang tidak ditangani, yang bisa menyebabkan nipplenya bleeding, infeksi, dan mastitis sampai ibunya jadi trauma untuk menyusui. Jadi dia berhenti untuk menyusui. Next, Mbak Ririn. Oke, resiko apa aja sih yang mungkin terjadi nih dari sebuah lecet puting yang tidak tertangani dengan baik? Ya, lecet puting tadi kan menyebabkan nipple crack ya, pecahnya kulit di sekitar puting tadi. Itu kan akan menyebabkan nipple-nya berdarah. Kalau misalkan tidak tertangani dengan baik, maka akan terjadi infeksi yang akan ditandai dengan timbulnya nanah di sekitar puting. Bila tidak ditangani lebih lanjut, maka akan menjadi mastitis. Mastitis ini adalah peradangan pada bagian payudara yang ditandai dengan biasanya infeksinya ini tidak hanya di puting saja, artinya sudah sistemik, menyeluruh ke seluruh tubuh ibunya. Ibunya bisa mengalami demam yang sampai 38 derajat Celcius, kemudian terasa sangat nyeri, untuk menyusui saja ibu tidak tahan biasanya ketika sudah di fase mastitis. Kemudian yang bisa dilihat lagi apa? Kulit di sekitar bagian yang mengalami peradangan itu memerah. Jadi payudaranya warna kulitnya nih udah nggak sama kayak kulit biasa. Kulitnya memerah, kemudian teraba sangat panas, awalnya tuh biasanya payudaranya aja nih yang kerasa anget. Lama-lama kalau ibunya tidak ditangani dengan baik, demamnya itu bisa sekujur badan. Ibu bisa sampai menggigil, sampai benar-benar kesakitan luar biasa. Jadi artinya benar-benar jangan disepelekan ya, dari sebuah puting lecet tuh efeknya kalau penanganannya salah bahkan ya, itu bisa menjadi infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh. Dan itu biasanya onsetnya sangat cepat ya, apalagi kalau ibu dengan kondisi seperti ini penanganannya salah. Misalkan kayak dia malah melakukan kompres hangat dalam kondisi seperti ini. Kompres hangat itu tidak diperbolehkan ketika ibu sedang mengalami peradangan. Jadi kita kalau ibunya melakukan kompres hangat itu akan memperparah mastitisnya, bahkan bisa menjadi abses gitu. Next, Mbak Ririn. Penanganan lecet puting. Nah, jadi karena asal muasalnya adalah pelekatan menyusui yang tidak tepat, maka pencegahannya yang pertama kita harus belajar posisi pelekatan menyusui yang tepat seperti apa. Di sini kan sosial media sangat gampang diakses ya, Mams. Jadi artinya Mams bisa cari tahu sebenarnya dari sosial media kayak gimana sih posisi pelekatan yang benar. Kalau sudah dicoba, namun masih saja belum ada perbaikan, Mams bisa konsultasikan langsung nih ke dokter laktasi supaya ketahuan apa sih kurangnya sampai masih tetap nyeri. Nah, kemudian selanjutnya ketika sudah muncul lecet, pencegahannya apa? Kita harus menjaga barrier kulit. Sebenarnya puting lecet ini jatuhnya sama ya, kayak ada kelecetan di bagian kulit lainnya. Artinya barrier kulitnya rusak, jadi kita harus melembabkan bagian kulit tersebut supaya dia lebih terhidrasi. Ya umpama kayak kulit wajah gitu ya. Kalau misalkan kulit kering itu kan harus hidrasi ekstra, sama ini pun puting lecet karena udah berkrek tadi, maka harus dilembabkan. Nah, kemudian kalau sudah keluhannya adalah nipple yang nyeri, maka kita harus memberikan analgesik dong pastinya untuk mengurangi nyeri itu sendiri. Nah, analgesiknya itu tidak sembarangan obat bisa diberikan. Nah, itu harus dikonsultasikan dengan dokter. Kemudian
pengobatan untuk antiinflamasinya tadi, artinya untuk mengurangi radang. Untuk mengurangi radangnya juga kita berikan, dan itu juga harus dikonsultasikan terlebih dahulu, karena ada antiinflamasi yang efeknya justru bikin ASI seret. Maka dari itu nggak boleh sembarangan beli, apalagi kayak misalkan, oh kata si ini pakai ini. Nah, kalau misalkan penggunaannya itu tidak direkomendasikan dokter, khawatirnya nanti tiba-tiba ibunya mengalami keluhan selanjutnya adalah ASI-nya nih kok tiba-tiba berkurang banyak nih, karena pengobatan sendiri yang tidak dikonsultasikan ke dokter tadi. Nah, kemudian lukanya ini harus disembuhkan. Misalkan ibunya bisa dengan penggunaan nipple shield selama nyerinya itu tidak tertahankan, artinya kan tidak terkontak langsung nih dengan puting ibu, jadi akan mengurangi nyerinya tadi. Nah, kalau udah di tahap yang lebih parah, maka harus benar-benar dicek nih, Mams. Kalau udah sampai mastitis, itu harus dikonsultasikan karena akan ada pemberian antibiotik untuk menghindari infeksinya bertambah parah tadi. Gitu. Next, Mbak Ririn. Nah, seperti apa sih pelekatan menyusui yang tepat? Lanjut. Nah, jadi pelekatan menyusui yang tepat itu adalah seperti gambar yang sebelah kiri ya. Mulut bayi ini harus terbuka lebar ya, Mams. Kayak lagi makan sandwich, makan burger. Selebar itu. Jadi jangan hanya seperti bayi yang menghisap sedotan atau mencucu ya. Jangan sampai dia cuman netek sama puting aja. Nah, kemudian bagian dagu bayi ini harus menyentuh payudara ibu. Ketika bagian dagu bayi ini menyentuh payudara ibu, itu otomatis bagian hidung bayi itu akan ada space untuk bernafas, Mams. Jadi, Mams nggak usah khawatir kalau bayinya ini takut nggak bisa nafas ketika menyusui. Kalau dagunya menempel, itu bayi kepalanya akan lebih dongak. Ketika kepalanya lebih dongak, maka jalan napasnya itu akan lebih ada. Nah, selanjutnya, puting dan areolanya itu dapat masuk ke dalam mulut bayi. Nah, ini tuh perlu digarisbawahi, kalau areolanya itu membesar, lebih besar, terlalu over, artinya terlalu besar banget dari sebelum dia hamil, maka tidak berlaku teori harus masuk semua, karena mulut bayi kan masih kecil ya, jadi nggak bisa kalau areolanya harus masuk semua. Yang penting adalah hampir sebagiannya masuk, tapi bukan berarti diwajibkan penyuntikan harus masuk semua. Nah, kalau yang posisinya salah, Mams akan lihat si bayi ini cuma menetek sama puting. Otomatis dagunya juga jadi nggak bisa nyentuh payudara ibu, karena kurang masuk semua gitu kan. Nah, terus jadi cuma bagian puting yang masuk ke dalam mulut bayi. Nah, ini kalau diteruskan, Mams bisa membayangkan ya, ketika bayi ini cuma menetek sama puting. Puting itu adalah area yang sangat sensitif. Nah, dia itu isinya saraf semua, Mams. Jadi bayangkan ketika si bayi ini menggigit dengan gusinya, dan yang dia gigit itu adalah bagian puting, itu akan terasa sangat nyeri, karena itu isinya adalah saraf. Beda ketika bayi memasukkan bagian areolanya ke dalam mulut bayinya. Kalau areola ini tidak ada saraf di sana, isinya lebih dominasi jaringan lemak, maka dari itu tidak terasa nyeri. Nah, makanya menyusui yang benar itu seharusnya tidak terasa nyeri. Kalau Mams merasa ada keluhan nyeri, berarti itu masih di area puting, belum melewati gusi bawah bayi tadi. Gitu. Next, Mbak. Nah, gimana sih pelekatan menyusui yang tepat? Gimana caranya? Nah, salah satu cara yang bisa dicoba adalah pastikan ya saat Mams memasukkan payudara itu dibantu dipegang oleh tangan Mams yang lainnya. Jadi seperti jatuhnya kayak mencubit nih.
Nah, untuk merangsang bayinya biar mau mulutnya terbuka lebar, coba dirangsang bagian putingnya dari hidung ke mulut. Karena bayi ini masih punya rooting refleks ya. Artinya ketika ada benda yang menyentuh mulut atas, mulut bawah, ataupun hidung, dia akan refleks mencari, dia akan refleks mangap lebar. Nah, ketika dia mangap lebar, ibu yang sambil memegang puting tadi memasukkan putingnya pas ke dalam mulut bayi. Nah, tujuannya apa? Kita sambil memegang puting ini, diharapkan puting ibu ini akan menyentuh bagian langit-langit mulut bayi. Karena bayi itu akan mulai refleks menghisap ketika langit-langitnya kesentuh. Baik itu sama puting, sama jari, ataupun sama dot, apapun itu yang menyentuh langit-langit atas bayi, bayi akan refleks menghisap. Karena bayi itu belum bisa penglihatannya ini belum jelas. Penglihatan bayi newborn itu masih hitam putih. Jadi dia tuh nggak tahu kalau dia tuh sekarang lagi di depannya puting. Dia belum tahu kalau selama putingnya ini belum menyentuh langit-langitnya. Jadi makanya ini salah satu trik nih, biar bayinya mau menghisap dengan baik. Next, Mbak Ririn. Nah, pelekatan menyusui ini adalah skill dan pengalaman yang harus dibangun antara ibu dan bayi. Butuh waktu dan nggak bisa instan ya, Mams. Dan berarti normal ya, Mams, kalau Mams masih mengalami struggling di awal-awal. Karena memang kita itu butuh belajar. Dedeknya butuh belajar, Mamsnya juga butuh belajar. Jadi, Mams jangan nyerah, jangan ngerasa pesimis, atau ngerasa down ketika mengalami hal ini, karena ini adalah hal yang normal dan wajar dialami oleh ibu-ibu terutama yang masih memiliki anak pertama gitu. Lanjut, Mbak. Nah, penanganan lecet puting yang pertama adalah konsultasikan ke dokter kalau mengalami masalah tersebut. Kemudian menyusui langsung menggunakan kedua sisi payudara secara bergantian. Tapi perlu digarisbawahi, satu sesi menyusui itu diusahakan pada satu payudara aja. Jadi jangan satu sesi menyusui itu langsung mau gonta-ganti dua payudara sekaligus. Nah, kenapa harus menggunakan kedua sisi payudara? Supaya terangsang produksi ASI-nya. Jangan sampai karena ibu nyeri, ibu nggak mau pakai payudara yang nyeri tadi. Malah fokus sama payudara yang tidak nyeri. Akhirnya apa? Produksi ASI di payudara yang nyeri itu akan menurun karena tidak dihisap oleh bayi. Karena memang hisapan bayi yang akan mempengaruhi produksi ASI. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan puting dengan air hangat saat mandi. Gitu. Kemudian hindari penggunaan sabun berlebihan pada area puting supaya tidak kehilangan kelembapan. Jadi hanya sekedar menggunakan air. Kalau misalkan nggak sengaja kena sabun saat mandi, itu nggak apa-apa. Cuman artinya jangan over khusus gitu dibersihkan di bagian puting dengan ekstra sabun. Karena nanti takutnya jadi kering banget kulitnya gitu. Jaga kelembapan area puting dengan mengoleskan ASI sebelum dan setelah menyusu. Yang terakhir adalah bisa menggunakan krim untuk mencegah dan mengobati lecet puting itu sendiri. Oke, next Mbak Ririn. Penanganan yang paling umum dilakukan adalah dengan mengoleskan ASI pada puting ya. Mams pasti pernah dengar ya, olesin ASI nih pada puting. Nah, itu memang benar karena memang ASI ini akan menjaga kelembapan dari si puting tadi. Tapi untuk kondisi nyeri yang masih di awal-awal ya, belum yang sampai berdarah atau yang sampai butuh penanganan lebih lanjut. Gitu. Memang artinya tidak bisa membantu untuk mengatasi, tapi dia tidak bisa optimal untuk case yang berat. Gitu. Lanjut, Mbak. Nah, apa sih yang bagus untuk menjadi pengganti ASI? Mbak, sebentar ya, saya bingung dulu.
Nah, nah ini adalah aloe vera ya. Aloe vera ini udah diteliti juga. Dia ini bisa menjadi sebagai analgesik, artinya mengurangi nyeri. Dan juga dia mengandung antiinflamasi. Jadi dia memberikan efek mengobati luka setelah diaplikasikan selama 19 hari. Ini dari penelitian. Artinya memang butuh waktu ya, Mams. Bukan berarti sekali pakai itu akan langsung ada perbaikan yang nyata. Memang kita harus konsisten menggunakannya. Gitu. Next, Mbak. Nah, jadi berdasarkan penelitian juga, aloe vera ini terbukti lebih efektif nih dibandingkan lanolin untuk menyembuhkan nipple crack. Nah, lanolin itu adalah zat yang paling sering dipakai di nipple cream pada umumnya. Dia itu bersifat agak kental, jadi kadang kalau misalkan penggunaannya tidak tepat, bisa menyebabkan penyumbatan pada saluran dari puting tadi. Sedangkan aloe vera itu tidak terlalu kental, dia memang agak lengket tapi nggak sekental lanolin. Dan si aloe vera ini akan mengurangi nyeri pada lecet puting secara signifikan dibandingkan dengan hanya pemberian ASI. Oke, lanjut. Jadi, aloe vera itu manfaatnya banyak ya, bisa untuk mengurangi nyeri, mengurangi inflamasi, melembabkan, dan menyembuhkan luka. Gitu. Jadi intinya dia lebih efektif nih daripada lanolin dalam penyembuhan nipple crack. Oke, next, Mbak. Nah, selanjutnya bahan apa lagi sih yang perlu Mams dan Dad cari nih di nipple cream yang kira-kira akan efektif untuk mengobati puting lecet tadi. Nah, ini adalah dexpanthenol. Ini paling sering nih dipakai untuk ruang popok bayi. Kalau saya perhatikan, salep-salep ruang popok bayi itu rata-rata mengandung ini, dexpanthenol. Dexpanthenol ini meningkatkan barier, mobilitas, dan hidrasi pada lapisan stratum corneum yang berperan penting dalam penyembuhan luka. Dan dia juga meredakan mamillary eksim, jadi eksim pada bagian payudara. Dia itu terbukti juga efektif untuk mengurangi iritasi dan juga sebagai wound healing, artinya penyembuh luka ya. Artinya memang si dexpanthenol ini sangat direkomendasikan juga karena bayi aja kalau ada mengalami ruam popok dia juga pakai ini. Artinya bukan yang dosis berat ya, Mams, jadi bisa dipakai oleh bayi sekalipun gitu. Lanjut, Mbak. Nah, jadi intinya adalah si dexpanthenol ini untuk penyembuhan luka dan juga untuk melembabkan. Lanjut. Selanjutnya adalah vitamin E. Ya, vitamin E dia ini berkhasiat untuk mempercepat penyembuhan luka dan sebagai antiinflamasi. Ya, dan juga menjaga stabilitas membran sel sebagai proteksi. Ya, seperti Mams dan Dad tahu, vitamin E itu kan memang paling sering disebut ya kalau untuk memperbaiki tekstur kulit dan semacamnya, kayak Mams dan Dad pengen kulit lebih bagus dan semacamnya, maka konsumsi vitamin E. Nah, ini pun sama nih, artinya tujuan adanya kandungan vitamin E dalam nipple cream tersebut adalah untuk supaya penyembuhan lukanya lebih cepat gitu. Lanjut. Nah, jadi intinya vitamin E untuk penyembuhan luka, memproteksi, dan antiinflamasi. Lanjut. Sama yang selanjutnya adalah olive oil. Nah, ini juga dari jurnal ya sumbernya.
olive oil ini aman untuk digunakan sebagai terapi trauma puting bagi ibu menyusui. Kandungannya ini mengandung komposisi fenolik yang berfungsi mengurangi inflamasi dan mengurangi kerusakan sel karena profil lipid dari olive oil ini sangat mirip dengan kulit manusia. Komposisinya ini ditemukan pada olive oil serupa dengan NSAID dan juga berefek untuk mempercepat penyembuhan luka. Next. Nah, kandungan olive oil ini pastinya membuat kulit lebih lembab. Kandungannya ini mengandung omega 3, vitamin E yang dapat berkhasiat sebagai antiinflamasi dan penyembuh luka. Pengaplikasian pada nipple dan areola efektif dalam pencegahan lecet puting. Lanjut. Jadi intinya bisa melindungi puting dari terpecahnya ya, terbelahnya tuh si kulit yang mengalami luka tadi, dan juga dia mengandung flavonoid nih dan antioksidan serta antibakteri dan antifungi gitu kalau sediaannya topikal. Lanjut. Nah, jadi intinya olive oil ada manfaatnya untuk barrier pada nipple, antibakterial, pelembab, dan juga penyembuh luka. Jadi akan mencegah terjadinya lecet puting. Lanjut. Oke, jadi intinya dari review-review tadi kita dapatkan ada 4 komposisi yang superior nih ya untuk pencegahan dan pengobatan pada lecet puting ya tadi seperti yang udah dibahas. Jadi Mams kalau nanti ingin mencari nipple cream yang terbaik saat kondisi lecet puting pastikan mengandung 4 komponen di atas ya. Lanjut. Pencegahannya dengan tadi penggunaan 4 bahan aktif yang untuk melembabkan dan memberikan barrier perlindungan dari gesekan apabila pelekatan menyusuinya tidak tepat. Pengobatannya dengan apa? Dengan aloe vera, dexpanthenol, vitamin E, dan olive oil tadi seperti yang sudah dijelaskan. Lanjut. Nah, pada trimester ketiga, puting dan payudara yang sakit terjadi karena tubuh sedang bersiap untuk menyusui. Jadi artinya di trimester ketiga ini kan ibu kadang suka ngerasa ya puting sama payudaranya mulai kerasa lebih besar, mulai kerasa lebih sakit karena memang dia sedang bersiap-siap nih untuk persiapan menyusui tadi. Dan hormonnya juga sama, hormonnya juga ini mempersiapkan diri untuk menyusui. Jadi kalau misalkan payudara bunda belum mengeluarkan kolostrum di trimester kedua, mungkin kolostrum juga akan keluar di trimester ketiga. Namun, kalaupun belum keluar juga di trimester ketiga, nggak usah khawatir ya, Mams, dan nggak usah berkecil hati. Karena sebenarnya keluarnya kolostrum di saat hamil atau tidak itu tidak menjadi patokan bahwa ASI ibu ini akan lebih banyak dari yang tidak keluar gitu. Lanjut. Nah, jadi biasanya kan ibu-ibu itu di saat hamil sudah mulai merasakan nyeri putingnya. Karena itu kan hal yang normal, perubahan pada tubuh. Biasanya kenapa? Karena payudara dan putingnya juga jadi lebih sensitif. Jadi sedikit saja ada perubahan, dia akan terasa nyeri gitu. Nah, jadi pada trimester ketiga wajar banget kalau ibu suka ngerasa nyeri pada puting atau adanya rembesan ASI atau kolostrum tadi. Next. Nah, jadi apa nih yang ibu bisa persiapkan ya untuk proses menyusui? Nah, ibu bisa untuk khusus di area puting atau areola ini bisa melakukan perawatan dengan mengoleskan nipple cream. Tapi bisa dimulai juga dari sejak ibunya ini
masih hamil, artinya masih trimester ketiga saat payudaranya udah mulai membesar dan terjadi peregangan pada area puting dan areola. Jadi penggunaan nipple cream itu bisa membantu. Namun perlu digarisbawahi juga kalau yang mengandung, misalkan ibu tidak mendapatkan nipple cream yang kandungannya seperti yang disebutkan tadi. Artinya mengandung lanolin ya. Kalau yang mengandung lanolin itu dikhawatirkan kalau dirutinkan itu bisa menyumbat bagian saluran ASI tadi. Makanya kalau tidak mengandung lanolin itu tidak apa-apa kalau dikonsumsi dipakai sejak ibunya masih hamil dan dia mengeluh merasa nyeri, itu boleh dipakai. Tapi tidak disarankan untuk dirutinkan sampai menjadi kebiasaan kayak 3 kali sehari gitu. Jadi secukupnya aja gitu. Begitu. Next, Mbak. Nah, jadi peran nipple cream itu dari masa kehamilan sampai menyusui, dari persiapan, dari pencegahan ya di awal persalinan sampai bisa untuk pengobatan lecet saat udah lecet, saat sudah mengalami nyeri atau sampai mengalami retak puting tadi. Next, Mbak. Nah, jadi intinya kalau mau menggunakan produk ini pun, Moms bisa mengkonsultasikan dulu ke dokter kalau ragu dengan nipple cream yang dijual di pasaran. Moms bisa konsultasikan dulu dengan dokter laktasi untuk apa sih nipple cream yang paling dokter rekomendasikan gitu untuk dipakai. Jadi pilih juga bahan aktif yang paling lengkap dan optimal. Yang selanjutnya adalah utamakan keamanan untuk ibu dan bayi. Bahannya food grade, artinya nanti kalau nggak sengaja kemakan sama bayi itu aman dan tidak mengiritasi. Lanjut. Next, Mbak. Oke, sekian webinar hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan Mbak Ririn diarahkan mau kasih pertanyaan yang mana. Oke dokter, terima kasih ya dok untuk materinya. Ini ada pertanyaan dari Mama Saka dok. Ya. Malam dok, mau tanya, jika lecet puting sampai berdarah, apakah boleh menyusui atau tidak ya? Dan apakah berbahaya pada bayinya? Makasih dokter. Baik, jadi terima kasih Mama Saka buat pertanyaannya. Kalau misalkan ibu mengalami puting lecet sampai berdarah, aman nggak sih untuk tetap menyusui ke bayinya? Nah, jadi aman. Selama itu adalah dilakukan DBF. Karena memang dengan MAMS melakukan DBF itu akan membantu mempercepat penyembuhan luka. Dibanding dengan MAMS melakukan pumping atau perah manual. Karena dengan pumping dan perah manual tadi malah kemungkinan besarnya itu akan memperbesar luka dari si puting yang sudah lecet tadi. Nah, kemudian jika darahnya nggak sengaja keminum itu gimana? Itu masih aman kok, Mams. Karena memang ketika posisinya ini DBF, kontaminasinya dengan udara sekitar, dengan bakteri itu lebih kecil. Jadi tidak apa-apa. Beda cerita ketika kondisinya putingnya lecet dan berdarah, lalu dipumping. Nah, pumping itu kan media lain. Itu ada resiko kontaminasinya bertambah. Jadi kumannya berkoloni semakin banyak. Nah, maka dari itu kalau ASI tercampur darah pada saat pumping, saran saya jangan diberikan kepada bayinya. Karena itu ada resiko terkontaminasi ya. Takutnya nanti bayinya jadi diare dan semacamnya. Tapi kalau DBF, itu tidak apa-apa.
selama posisi dan pelekatannya diperbaikin. Jadi dengan menyusui langsung itu akan sambil mengobati lecet itu sendiri gitu. Terima kasih dokter. Untuk pertanyaan berikutnya dari Bunda Aulia Laina. Assalamualaikum, malam dok. Dokter Dea dan tim, untuk penggunaan nipple set itu harus ngepas banget atau gimana ya dok? Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda buat pertanyaannya. Jadi kalau pakai nipple cream itu harus ngepas banget atau enggak ya? Pertanyaannya gitu ya. Maksudnya ngepas bangetnya ini ngepas ngepas jumlahnya, nggak boleh berlebihan kali ya, maksudnya ya, artinya jangan over gitu ya. Nah, jadi memang sangat disarankan tipis-tipis aja Mams penggunaannya, nggak usah yang tebel-tebel, karena kalau terlalu tebel juga kan kita khawatir apa namanya, akan menyebabkan saluran putihnya ini tersumbat. Biar gimana pun, walaupun itu bukan mengandung lanolin ya, umpama kayak muka kita gitu. Muka kita tidak dibersihkan dengan rutin, pakai make up nggak dibersihkan, lama-lama beruntusan, lama-lama nanti jadi jerawat. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi artinya jangan terlalu tebal, tipis-tipis aja, dan setiap kali habis menyusui atau sehabis pakai, Dokter, jangan lupa untuk maaf, ini. pertanyaan saya bukan nipple cream, nipple shield. Oh, nipple shield. Oke. Maaf ya dok. Iya, nggak apa-apa. Siap. Oh, jadi pertanyaannya gini ya, bagaimana penggunaan nipple shield itu harus ngepas? Iya, harus ngepas atau gimana ya dok? Oh, ukuran putingnya. Mungkin itu ya Mbak ya, Iya. maksudnya ukuran Iya benar, putingnya. ukurannya tuh mesti ngepas sama nipple shieldnya. Kan ada, kalau yang Medela itu kan ada SML gitu kan. Itu mesti ngepas banget atau kayak ada rongganya sedikit atau gimana dari diameternya gitu. Oke. Kalau panjangnya kan pasti akan ada rongganya tuh dok. Kalau Betul. dari samping-sampingnya gimana? Makasih dok. Oke, jadi kalau penggunaan nipple shield ini harus gimana? Nah, kadangkala kita tuh nggak melulu mengikuti ukuran puting ibunya. Kalau bayinya ini nggak mau dengan ukuran ibunya yang size-nya tuh skala, artinya gede kan. Nah, nggak mesti harus pakai ukuran yang sebesar puting ibunya kalau bayinya menolak. Karena memang ketika pemilihan size tadi, kan memang harus dikonsultasikan juga nih, kayak sambil dilihat bayinya mau nggak. Kan takutnya ibu sayang-sayang uangnya juga ya, udah beli ternyata bayinya nolak. Barangkali walaupun puting ibunya ukurannya besar, si bayinya ini ternyata untuk mulut dia maunya yang size kecil. Nah, itu kan harus dicoba dulu, diobservasi dulu, dilihat reaksi bayinya seperti apa. Terus, harus ngepas atau enggak, sebenarnya adalah kalau terlalu ngepas, puting ibu ini nggak ada potensi untuk membesar, memanjang lebih besar lagi. Artinya, nanti penggunaan 5 hari ini tidak memaksimalkan puting ibu keluar dengan semaksimal mungkin karena keburu udah mentok, kayak misalkan udah terlalu sempit jadi nggak bisa lebih menonjol lagi, padahal mungkin puting ibu ini ada potensi untuk lebih besar lagi, lebih memanjang lagi kalau space-nya ini ada sisanya tadi. Makanya patokannya itu sebenarnya bukan dari apa namanya, ada space longgar atau enggak, tapi memang kita tuh ngelihat dari reaksi si bayinya tadi. Ketika dicoba size tersebut, biasanya kan sekali hisapan di awal pemakaian itu, puting ibu udah berubah signifikan juga ya. Nah, kalau pas lagi dicoba itu, artinya sudah langsung membesar dan udah mulai mentok, artinya ini size-nya tuh harus dinaikin karena ibu masih ada potensi untuk lebih besar lagi dari yang ini sebetulnya begitu. Begitu sih Mbak.
Oke, baik dokter. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Bunda Amanda, apakah penggunaan nipple set disarankan pada proses menyusui sedari awal bayi baru lahir, dokter? Terima kasih. Nipple shield ya? Ya. Nipple shield, oke. Apakah disarankan atau tidak? Itu tidak disarankan untuk semua ibu ya, Mams. Jadi itu benar-benar sesuai indikasi. Karena kenapa? Nipple shield yang kita pakai sendiri tanpa indikasi itu beresiko bikin bingung puting juga nih, Mams. Nah, kalau misalkan kayak Mams gunakan sendiri, beli sendiri, langsung coba sendiri gitu. Nah, terus Mams tidak tahu kapan harus berhentinya, maka dari itu si bayi akan terbiasa pakai nipple shield tadi. Jadi akan bingung gitu. Dan gitu penggunaannya terlalu lama pun akan menyebabkan resiko bingung puting itu meningkat gitu. Makanya dia itu tidak wajib digunakan untuk semua ibu, enggak. Kalau misalkan ibunya sudah dicoba dengan perbaiki posisi pelekatan, bayinya sudah mau, maka itu tidak harus dipakai. Itu hanya digunakan biasanya indikasi yang paling sering itu ketika puting ibunya nih benar-benar datar. Kan udah datar, belum lentur. Beda cerita kalau puting ibu datar tapi lentur. Itu tanpa nipple shield pun biasanya masih bisa. Tapi ketika tegang, putingnya tegang, kayak agak dicubit pun tidak ada memanjang, nah itu kan kasihan ya. Kita tuh kadang sebenarnya pengen aja sih kayak, oh ya udah deh nggak usah pakai nipple shield, kita coba pakai nipple puller selama beberapa hari. Cuman kalau seperti itu, yang dikhawatirkan apa si bayi ini nggak dapat nutrisi sambil menunggu. Sedangkan kita kan pengennya sambil ikhtiar memanjangkan puting ibu, si bayi tetap dapat nutrisi. Nah, makanya penggunaan ini disarankan untuk kondisi seperti itu. Tapi bukan untuk semua case baru lahir harus pakai itu, enggak. Karena kan ada juga ya ibu yang justru merasa nggak nyaman dengan penggunaan nipple shield itu gitu. Jadi memang artinya nih nggak untuk semuanya, tidak untuk semua kasus gitu. Gitu, Mbak. Baik, dokter. Terima kasih. Bagaimana Bunda Amanda? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya. Kita lanjut pertanyaan Bunda Ayu ya, dokter. Dokter, bagaimana peranan nipple cream terhadap fase menyusui ini? Dan bagaimana cara penggunaan yang baik ya, dok? Terima kasih. Baik, jadi inti pertanyaannya bagaimana cara penggunaan nipple cream? Ya. Oke. Jadi gimana sih cara penggunaannya? Tadi sempat saya jelasin di awal juga. Penggunaannya itu sebaiknya tidak berlebihan, hanya tipis-tipis saja, karena kalau terlalu berlebihan ada resiko juga untuk menyumbat. Nah, tapi kalau case-nya sedang lecet, ini kan tujuannya untuk melembabkan kulit. Biasanya kan rata-rata puting lecet itu kulitnya sangat kering, makanya sampai pecah-pecah, sampai cracking. Makanya kita harus menjaga kelembapannya. Dan itu butuh beberapa hari memang, nggak kayak 1, 2, 3 hari langsung hilang. Butuh kesabaran, Mams. Jadi selama lecetnya belum sembuh, itu tidak apa-apa dipakai secara rutin yang sampai misalkan 3 kali sehari atau misalkan tiap habis menyusui dipakai pun tidak apa-apa. Tapi kalau kondisinya lagi nggak lecet, boleh digunakan saat ibu ngerasa kayaknya kulitnya mulai kering nih. Nah, coba tuh untuk dipakai gitu. Gitu ya, Mams ya. Dokter, terima kasih. Bunda Ayu, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, Bunda Aulia, kalau bayi tidak nyaman dengan penggunaan nipple shield, bagaimana ya, dok? Terima kasih. Oke, nah jadi
mengenai ketidaknyamanan nipple shield di bayi saat pertama kali mencoba itu hal yang sangat normal banget. Hal yang sangat wajar karena bayinya ini masih belajar ya. Jadi kita juga nggak bisa berekspektasi dia akan langsung mau. Terus juga nggak semua bayi memang daya hisapnya bagus ya, Mams. Ini yang perlu kita cek pertama kali adalah daya hisap bayinya. Nah, gimana sih cara ngeceknya, Mams? Bisa ngecek hisapan bayi aku kuat atau enggak? Mams bisa masukin jari paling kecil Mams ya, kelingking, dibersihkan terlebih dahulu ya, cuci tangan terlebih dahulu, kemudian masukannya itu arahnya seperti ini ya. Jadi jarinya itu menghadap ke atas seperti ini. Nah, ini masukkan ke langit-langit mulut bayinya. Terus dirangsang langit-langitnya, misalkan kayak agak digerakkan jarinya, biasanya si bayi ini akan refleks menghisap. Nah, Mams akan merasa nih bahwa, oh hisapannya kuat ya. Atau Mams ada juga ya untuk kondisi bayi-bayi yang misalkan berat badannya kurang dari 2.500 gram, bayi-bayi yang lahirnya beratnya kecil, itu biasanya daya hisapnya kurang bagus, jadi kurang kencang. Nah, itu wajar banget tuh biasanya si bayi ketika ditawarin jari aja dia tidak mau menghisap, apalagi ditawarin nipple shield yang lebih kopong. Artinya jari kan ada tulangnya ya, keras keraba. Dikasih nipple shield yang tidak, di awal kan kalau nipple shield putingnya belum maju, maka akan terasa kopong ya sama si bayi. Nah, itu apalagi dengan nipple shield, biasanya bayinya akan nggak mau menghisap. Nah, makanya itu dia tadi, nipple shield ini bukan digunakan untuk semua case. Dia itu hanya berdasarkan observasi saat melihat bayinya tadi, responnya, refleks hisapnya bagus atau tidak. Kemudian, apakah ada penyulit lainnya atau tidak, karena kan penyulit menyusui itu juga banyak ya Mams ya, tidak hanya seputar kesalahan posisi pelekatan, bisa jadi ada tongue tie atau lip tie juga gitu. Maka dari itu ya kurang lebih seperti itulah. Artinya kalau bayinya ini tidak mau menyusu, kita cek dulu daya hisap bayinya dan pastikan juga size-nya ini cocok dengan bayinya. Karena kadang ada bayi yang ketika size-nya kebesaran dia nggak mau, size-nya diturunin kecil dia mau. Gitu. Jadi memang bayi itu sesensitif itu ya, Mams. Dia tuh gampang banget berubah-ubah sebenarnya. Sekarang mau, bisa jadi nanti beberapa waktu lagi dia nggak mau gitu, Mams. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Ya dok, masih ada satu pertanyaan lagi ya dokter dari Bunda Awasya. Mengapa dalam satu sesi menyusui hanya diperbolehkan satu sisi payudara saja ya dok? Terima kasih. Oke, pertanyaannya mengapa saat menyusui hanya di satu sisi payudara aja ya? Ya dok. Oke, kenapa menyusui itu disarankan pada saat satu sesi hanya satu payudara? Karena kita kan tahu ya ASI itu ada hind milk, ada fore milk. Fore milk itu ASI yang lebih encer. Hind milk ASI yang lebih kental. Nah, fore milk itu selalu dikeluarkan di awal menyusui. Gitu. Dia pasti dikeluarkan di awal menyusui, dia lebih encer. Kenapa? Dia mengandung banyak air. Tujuannya adalah menghilangkan dahaga bayi saat dia sedang kehausan. Kemudian si hind milk yang lebih kental baru dikeluarkan 10-15 menit setelah menyusu optimal. Nah, si hind milk ini mengandung lemak lebih banyak, makanya dia yang menutrisi bayi, yang mengenyangkan si bayinya. Makanya kenapa fokus satu payudara supaya hind milk-nya keminum banyak. Kalau misalkan baru 5 menit udah ganti payudara lagi, baru 5 menit ganti lagi, itu si bayi setiap minum di payudara yang berganti-gantian yang keluar itu hanya fore milk saja. Makanya gejalanya apa? Si bayinya akan seret berat badannya. Berat badannya susah naik. Karena dia cuma minum air, dia kekurangan lemak yang dikonsumsi. Gitu. Makanya kenapa fokus usahakan satu sesi itu satu payudara. Sampai dia lepas sendiri. Sampai 1 jam pun menetesnya nggak masalah. Gitu.
gitu. Jadi benar-benar on demand-nya bayi ya, disesuaikan dengan keinginan bayinya. Gitu, Mbak. Baik, dokter. Terima kasih. Semoga pertanyaannya menjawab ya, Bunda Ayah Aulia. Terima kasih. Sekarang dari Bunda Vena ya, Dok. Apa aman jika setelah oles lidah buaya, bayi bisa menyusu langsung atau harus dibersihkan dulu? Oke. Apa aman kalau nggak sengaja kemakan? Sebenarnya aman-aman aja, karena memang artinya mereka ini kan sudah diteliti ya, food grade, rata-rata sih food grade ya, Moms, nipple cream itu, artinya kalau nggak sengaja kemakan sama bayi nggak apa-apa, cuman alangkah baiknya kalau kita tetap lap dulu, bersihkan dulu, gitu. Karena kenapa? Kalau nggak dibersihkan, itu akan menyumbat puting, saluran putingnya tadi. Ya kayak umpama Moms pakai make up nggak dibersihin, sekali masih oke, 2 kali 2 layer masih nggak dibersihkan juga, nanti timbul beruntusan kan Moms, beruntusan sampai jerawat. Nah kalau di puting juga ada tuh jerawat pada puting, namanya adalah milk blister. Nah kalau Moms nanti udah sampai di fase milk blister itu sakit banget biasanya Moms saat menyusui maupun setelah, rasanya kayak ditusuk jarum. Jadi mencegah itu lebih baik karena itu tadi tujuannya biar ke arah sana sih. Gitu. Baik, dokter. Terima kasih. Semoga pertanyaannya menjawab ya, Bunda. Maaf, Bunda. Sekarang pertanyaan dari Bunda Juliana. Aloe vera gel yang dimaksud tadi itu yang banyak jual di pasaran kah? Atau sekarang banyak brand aloe vera gel? Itu aman, Dok. Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaannya adalah aloe veranya yang mana nih yang cocok untuk puting lecet. Nah, jadi aloe vera yang dijual di pasaran kalau kayak yang botolnya besar-besar itu tidak untuk puting ya, Mams. Karena kenapa? Karena pertama biasanya aloe vera yang seperti itu nggak cuman aloe vera tok, dia tuh ada kandungan banyak bahan lainnya dan nggak food grade. Artinya ketika kemakan sama bayi itu rasanya pahit, Mams. Mams coba deh nggak sengaja ngejilat misalkan kulit Mams habis diolesin aloe vera itu biasanya pahit banget. Jadi jangan pakai aloe vera yang dijual di pasaran untuk dipakai ke puting lecet. Terus kalau aloe vera yang alami gimana, Mams? Nah, aloe vera yang alami yang kita nggak proses sendiri itu rasanya perih dan gatal banget, Mams. Dan sangat beresiko ada kontaminasi kuman dan semacamnya. Takutnya ketika puting lecet dipakai aloe vera yang kita olah sendiri, artinya kurang steril, nanti malah jadi mastitis lebih cepat. Udah gitu gatal dan panas banget, akan sangat ngeganggu. Takutnya juga si bayinya akan ngerasa pahit, karena aloe vera yang kita olah sendiri tuh biasanya awalnya masih kerasa pahit, jadi nanti takutnya bayinya malah jadi mogok menyusu juga, Mas. Makanya untuk pemilihannya mana nih krim yang cocok, nah itu bisa dikonsultasikan langsung ya ke dokternya, apa sih nipple cream yang paling dokter rekomendasikan, gitu. Baik, terima kasih, dokter. Sekarang pertanyaan dari Bunda Farah. Dok, saya masih trimester kedua, tetapi kadang keluar cairan ASI dan merembes ke baju. Apakah itu hal normal? Tapi hanya payudara yang sebelah kiri saja yang terrembes. Oke, jadi itu adalah hal yang normal ya, Mams. Tapi bukan berarti semua ibu itu pasti akan ngerembes. Biasanya hanya orang tua hanya Mams yang memiliki kadar prolaktin yang tinggi. Artinya ini hanya pengaruh hormonal. Dan itu tidak menjadi indikator bahwa ASI ibu yang keluar duluan itu akan keluarnya lebih cepat di awal persalinan. Itu juga nggak menjadi penentu. Atau menentukan bahwa, oh ASI si ibu ini lebih banyak dari yang tidak.
Enggak, itu benar-benar murni karena kelebihan hormon. Saking kelebihannya jadi dia bisa ngerangsang produksinya itu keluar duluan. Tapi itu belum disebut kolostrum ya, Mams. Jadi kalaupun keluar, biarin aja. Nggak usah ditampung-tampung. Kadang ada Mams yang ngira, oh ini kolostrumnya udah keluar, nanti kalau keluar mulu, takutnya si bayi nggak dapat kolostrum nih. Nah, itu enggak ya, salah. Jadi definisi kolostrum itu ketika bayinya udah lahir. Kalau bayinya belum lahir, belum kolostrum. Hanya sekedar cairan saja. Jadi Mams nggak usah khawatir, nggak usah kayak buru-buru menampung atau semacamnya, karena takutnya kalau Mamsnya ngerangsang itu makin dikeluarin dari tampung, malah merangsang kontraksi dini nih yang seharusnya belum lahiran. Malah jadi kontraksi duluan gitu. Jadi nggak apa-apa ya kalau itu keluar, bukan berarti itu adalah kolostrum dan takut kebuang sia-sia gitu. Menurut dokter, bila boleh menyarankan penggunaan nipple shield atau nipple pad dengan peltik, Maaf Mbak, suaranya nggak kedengeran. Tolong diulangin. Maaf dok, pertanyaan dari Bunda Johanna. Dokter mau bertanya, menurut dokter, bila boleh menyarankan penggunaan nipple shield atau nipple pad dengan nipple cream tadi ya dok. Terima kasih. Mbak, maaf Mbak, aku masih nggak nangkep ininya. Maaf dok, bantu menjelaskan aja. Ini kalau misalnya untuk kasus lecet puting, itu bila dokter menyarankan sebaiknya itu lebih pakai penggunaan nipple shield atau nipple care dengan nipple cream tadi ya dok? Menurut dokter. Oh. Iya. Oh iya. Ya, terima kasih dok. Baik. Kalau ditanya mendingan mana, jadi nipple care tadi kayak penggunaan nipple cream itu tujuannya kan untuk menyembuhkan si kulitnya yang kering tadi. Artinya kan sebab utama dia lecet karena kulitnya kering tadi ya. Makanya digunakan nipple cream untuk melembabkan dan juga untuk mempercepat penyembuhannya. Tapi kalau si nipple shield itu buat kapan? Supaya kalau misalkan kondisinya sakitnya sakit banget nih, ibunya jadi mogok menyusui, ibunya jadi takut banget buat nyusuin. Penggunaan nipple shield di momen saat itu untuk mengurangi nyeri pada saat menyusui. Karena biar mamsnya tetap mau nyusuin bayinya. Dengan nyusuin bayi kan akan mempercepat penyembuhan luka juga. Tapi kan seringkali yang ada itu mams tuh saking traumanya sampai nggak mau nyusuin di payudara yang lecet itu. Jadi maunya di payudara yang sehat terus. Terus yang lecet biasanya dia lakukan pumping. Nah, pumping itu biasanya memperparah lecetnya, lukanya tambah lebar, jadi berdarahnya nggak sembuh-sembuh karena hisapannya terlalu kencang. Jadi kapan penggunaannya yaitu tadi tergantung kondisi ibunya gitu. Kalau ibunya kuat menetek tanpa nipple shield, monggo nggak usah pakai nipple shield juga nggak apa-apa. Gitu Mbak. Sudah, terima kasih dokter untuk pertanyaan Bunda Yohana. Semoga pertanyaannya terjawab ya Bunda. Terima kasih. Dokter, untuk pertanyaan terakhir, jika ada bayi usia 9 bulan, posisi menyusui sudah tidak bisa diarahkan lagi, jadi posisi menyusuinya kurang tepat dan membuat lecet, itu bagaimana ya dok? Usia bayinya berapa Mbak? 9 bulan dokter. Oke, 9 bulan. Nah, ini memang baik kalau udah di atas 3 bulan itu sangat gampang terdistraksi dengan sekitar ya. Neteknya juga sebentar-bentar. Kemudian selain sebentar-sebentar juga dia tuh sangat mudah keganggu. Kalau misalkan kayak ada orang langsung
berhenti atau jadi gampang tertarik dengan perubahan suasana ya. Nah, ini tuh gimana sih caranya kalau kondisinya tuh lecet dengan kondisi bayi yang seperti ini. Nah, Moms bisa mencoba untuk menyusui di tempat yang hening. Pertama ya, coba cari tempat yang hening, yang tidak ada orang lewat di situ. Kemudian coba matikan lampunya. Jadi misalkan coba posisi tempat yang hening dulu. Kalau bayinya masih belum mau, coba diredupkan lampunya, dibikin lebih gelap gitu. Nah, kalau misalkan dia mau, artinya dia aman nih kalau kondisinya seperti itu. Kalau lagi posisinya di luar ruangan, berarti coba pakai nursing cover ya saat menyusui. Biasanya itu bayi jadi lebih fokus juga tuh kalau lagi menyusuinya di luar. Nah, kemudian dari situ tapi sambil dikoreksi, pastiin posisi pelekatannya saat menyusui tetap betul ya, Mams ya. Nah, kemudian pastikan juga di kondisi 9 bulan ini si bayi itu tidak ada penyulit menyusu lain. Khawatir ternyata sebenarnya dia tuh ada penyulit menyusu lain seperti tongtai atau lipta yang tidak tertangani dari dulu. Makanya memperparah tuh posisi pelekatannya. Jadi kayak biasanya tanda-tandanya bayinya ini sulit naik berat badannya, seret banget. Udah gitu juga biasanya selain sulit naik berat badannya, si bayi ini juga sering membuat lecet puting ibunya walaupun hilang timbul gitu. Jadi coba dicari tahu lebih lanjut gitu. Gitu, Mbak. Terima kasih dokter untuk jawaban dari semua para bunda. Untuk bunda yang belum terjawab, boleh yuk konsul langsung dengan dokter Dea di hari Senin, Selasa, Rabu. Untuk jamnya nanti kita bisa menyesuaikan ya. Sebelum saya menutup webinar malam ini, izinkan saya untuk mengenal produk Nipel. Nipel cream ya bunda. Nipple cream ini untuk pencegahan dan pengobatan lecet puting susu ya bunda, lengkap dengan 4 komposisi bahan aktif yang sinergis, yaitu tadi yang sudah dokter Dea jelaskan, ada vitamin E, aloe vera, olive oil, dan dexpantenol. Terus kemudian ada bahan substratnya dan teruji dermatologis, aman jika lupa dibilas. Terus ekonomis juga bunda, 10 gram. Bahan aktifnya aloe vera, dexpantenol, olive oil, dan vitamin E. Untuk indikasinya ini, Nipel membantu melindungi dan merawat puting payudara serta membantu mencegah terjadinya kekeringan dan lecet ketika menyusui ya bunda. Untuk jika terjadi iritasi atau ruam kulit pada kulit, hentikan penggunaan dan konsultasi kepada dokter laktasinya ya bunda. Untuk harganya cukup ekonomis. Untuk cara pakainya, usapkan krim pada jari dan aplikasikan secara merata ke seluruh area puting setelah menyusui atau pada area yang nyeri dan lecet pada saat dibutuhkan saja ya bunda. Gunakan krim ini 3 kali sehari atau tiap kali selesai menyusui 8 kali sehari selama 7-14 hari. Untuk nama produknya ini Nipel ya bunda. Oke, terima kasih bunda. Terima kasih dokter Dea untuk ilmunya
Terima kasih Bunda semua udah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kami dengan tema puting lecet saat menyusui. Untuk izin, boleh izin buka kamera dulu Bunda. Ayo Bunda, yang belum ke kamera boleh izin ya, kita bareng. Ayo Bunda, saya tunggu ya. Saya izin untuk foto ya Bunda, untuk screenshot ya. 1, 2, 3. Senyum satu lagi Bunda. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bunda. Terima kasih juga Dokter Dea untuk waktunya Dokter. Terima kasih Bunda-Bunda semua. Terima kasih sekian untuk acara malam ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu di webinar selanjutnya atau boleh langsung ke klinik Smart Pregnancy ya Bunda, atau jika ada keluhan masalah menyusui bisa bikin appointment dengan Dokter Dea Lakas kita. Oke, terima kasih Bunda. Selamat malam Dokter Dea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.